lanjut untuk sesi kedua kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan diskusi oleh dua orang pemateri yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu saya akan mulai untuk menyapa dulu ke Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mas? Waalaikumsalam. Oke, siap terdengar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi sudah gabung di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, materi pertama di sesi kedua ini juga sangat penting kita simak bersama karena tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan pasien-pasien dengan HIV yang memerlukan tindakan. Untuk itu, Safety Protocol for Prevention HIV Transmission in Operating Room akan dibawakan oleh Pak Edi. Sebelumnya saya sampaikan dulu CV beliau, mungkin sambil Pak Edi menyiapkan PPT-nya. Izin kami menyampaikan CV dari Pak Edi. Sebentar. Jadi Pak Edi ini dari Madiun, nama lengkap beliau adalah Edi Purwanto S. Kep Nurse M. Kep M. Hakes. Wah, panjang sekali Pak Edi ini ya. Kemudian beliau adalah lahir di Ponorogo tahun 1980. Nah, setiap hari beliau bekerja di RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur di Madiun ya. Kemudian alamat rumah beliau ada di Puri Asli Lestari di Madiun. Kemudian riwayat pendidikan beliau S2 Magister Keperawatan Universitas Airlangga lulus tahun 2019. Kemudian Magister Hukum Kesehatan Universitas Yang Tua Surabaya tahun 2019. Kalau dilihat dari CV-nya ini sangat panjang dan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti. Untuk itu tanpa panjang-panjang lagi kami persilahkan Pak Edi untuk memaparkan materinya. Monggo Pak Edi, waktu dan layar kami persilahkan. Pak Edi, monitor. Halo Pak Edi, tampaknya masih ada gangguan nggih, Pak Edi nggih. Oke, sudah sudah Pak Edi terdengar? bisa dengar suara saya? Halo, Nggih. apakah terdengar, Mas? Oke, sampun. Siap. Monggo PPT bisa langsung disampaikan, Pak Edi. Baik, terima kasih. Mungkin dipaskan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Edi untuk kameranya biar pas, biar kelihatan semua. Ya, bentar. Mohon izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat PPT saya, Mas? Masih proses Pak Edi, sebentar lagi. Ya, oke, sudah siap. Oke, monggo. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua PW HIPKABI Jawa Timur, Abah Samsul, dan seluruh tim dari PW HIPKABI Jawa Timur yang luar biasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat kesempatan kesehatan untuk bersilaturahmi. Dan mohon maaf sebelumnya Mas Anif kalau ada suara-suara yang agak berisik gitu. Nggih, Kebetulan ini bareng event saya di Batu, Masya ada Allah. event. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang begitu jelas. Jadi Nggih. tadi Mas Anif menyampaikan apa namanya pantun eh, ikan sepat ikan gabus mancingnya di kali berantas. Lebih cepat lebih bagus yang penting berkualitas. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, pada pagi hari ini PWKB Jawa Timur memberikan amanah kepada saya untuk memberikan materi tentang safety protocol for prevention HIV transmission in operating theater. Sebenarnya ini bukan masalah apa, bukan materi yang baru, ini hanya refresh saja. Saya yakin teman-teman semuanya yang di seluruh Jawa Timur yang di kamar operasi sudah terbiasa dengan bagaimana penata laksanaan HIV/AIDS di kamar operasi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Anif, saya lanjut saja. Nah, Bapak Ibu semuanya, biar kita konsentrasi, kita baca ini dulu ya. Sebelum kita mulai, ayo, adakah yang masih suka stalking mantan di sini? Yuk, simpan dulu HP-nya biar fokus sama presentasi, bukan mengingat dia yang telah menyakiti. Gitu ya, Mas Asik. Hanif. Ya, Ya, kita fokus dulu sebentar. ya. Yang lain pantun saya tak ini aja.
Baik Bapak Ibu semuanya, eh, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang barangkali perlu kita diskusikan bersama agar jadi ketika kita menolong pasien itu, kalau kita menolong itu kan yang pertama amankan diri dulu, baru kita menolong orang lain. Nah, outline pada pertemuan kita hari ini, materi ini, yang pertama kita akan overview HIV/AIDS, kemudian bagaimana protokol di pre, intra, dan post agar nantinya ketika kita bekerja, kita diberikan keamanan, keselamatan, dan bisa menolong penuh berkah, kita juga selamat dunia akhirat. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan flashback ke belakang. Kalau tadi Abah Samsul sudah menjelaskan kejadian tentang TB. Nah, kita juga coba melihat dulu tentang fenomena yang luar biasa yang sampai dengan saat ini ya, tidak ada obat yang pasti ya untuk menyembuhkan HIV. Tetapi insya Allah semakin ke depan ada evidence-evidence terbaru bagaimana upaya preventif kita untuk mencegah penularan, mencegah tersebarnya HIV ini tidak semakin luas. Nah, saat ini HIV itu adalah global pandemic sebelum COVID-19 ya. HIV sudah sekian puluh tahun ada di dunia ini. Dan yang terbesar itu ada di Afrika ya. Ya karena di sana itu apa namanya masyarakatnya barangkali masih berkembang. Jadi hal-hal seperti ini masih belum aware tentang pencegahan dengan HIV. Bagaimana di Asia Tenggara? Di Asia Tenggara juga luar biasa. Ada kurang lebih 3,8 juta penderita HIV. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi HIV di Indonesia. Kita lihat Bapak Ibu semuanya. Sampai dengan eh, 2015 itu ada 36 juta orang yang hidup dengan HIV. Nah, kemudian di Indonesia ada kurang lebih 640 ribu. Di tahun 2024 ini sampai dengan bulan Desember itu sudah ada kasus HIV kurang lebih 47.896 kasus baru. Dan yang mencengangkan adalah usia sebagian besar yang terjangkit HIV di Indonesia itu usia produktif, usia 20 sampai 29 tahun. Ini apa namanya membuat kita mengelus dada gitu ya. Karena kita tahu bahwa HIV itu penyakit yang jenengan semuanya sudah tahu bagaimana cara penularannya. Dan ada kurang lebih satu orang terinfeksi HIV di Indonesia tiap 25 menit. Jadi luar biasa. Dan yang mencengangkan lagi, ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, ada 4,9 juta ibu rumah tangga di Indonesia yang menikahi pria dengan perilaku berisiko tinggi. Jadi eh, HIV ini seperti fenomena gunung es. Tertinggi di Papua, kemudian ada di Jawa ya, di Jakarta, kemudian Jawa Timur dan lain-lain. Nah, kita akan melihat lagi ini HIV di Indonesia. Ternyata di Jawa Timur juga banyak. Ini yang tadi Pak Samsul hentikan yang dilaporkan, yang terdeteksi. Yang tidak terdeteksi barangkali jauh lebih besar. Nah, ini fenomena baru. Di tahun 2024 ada 47 ribu kasus baru di Indonesia. Tetapi sebenarnya fenomena gunung es ini tahun 2024 ada tes sekitar 5 juta yang dites HIV/AIDS. Ya ini side effect-nya pasti ada dengan TB. Pasien dengan TB pasti dites HIV. Jadi ada 5 juta apa namanya tes di tahun 2024 dan ditemukan kasus baru 47 ribu sekian. Nah, ini yang perlu kita apa namanya perhatikan. Risiko tingginya kita semuanya sudah tahu LSL ya, laki sama laki, narkoba suntik, pekerja seks transgender. Ini kita semua hanya refleks saja. Presentasinya HIV laki-laki 64%, perempuan 35%, dan tidak menutup kemungkinan banyak apa namanya HIV itu yang tidak terdeteksi karena memang tidak ada gejala. Barangkali lebih dari itu karena tadi ada kurang lebih 4, sekian juta ibu rumah tangga yang menikah dengan lelaki yang apanya berisiko. Konsep HIV tidak usah saya jelaskan ya, human immunodeficiency virus.
Kemudian AIDS juga ada apa namanya juga sudah tidak saya sebut apa saya spill lagi. Semua panjenengan semuanya sudah tahu. Kita akan fokus kepada di operating titer. Nah, HIV adalah virus penyebab AIDS, kemudian dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian ini proses infeksi dari HIV AIDS juga tidak perlu tipe HIV. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana transmisi dari HIV AIDS? Kita semuanya sudah sangat paham ini. Yang pertama seksual kontak dengan penderita HIV AIDS. Kemudian kehamilan ibu yang menderita HIV bisa saja anaknya bisa terkontaminasi. Kemudian narkoba, suntik ya. Kemudian transfusi darah. Hal-hal ini yang perlu kita tahu. Jadi penularan HIV itu sangat jelas bagaimana. Dan ini yang barangkali kita juga harus meminimalkan stigma di masyarakat tentang HIV. HIV itu tidak tertularkan melalui batuk ya. Apa di ada yang bilang kalau digigit nyamuk kemudian menggigit ke satunya lagi akan tertular. Ternyata tidak ya. Dari air ciuman tidak, di kamar mandi itu tidak. Nah, apa-apa yang bisa menyebabkan penularan, terutama di kamar operasi. Kita nanti akan bahas. Upayanya jelas, Bapak Ibu semuanya ya. Bagi yang belum menikah, tidak dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangannya, bukan istri suaminya. Saling setia, faithful, kemudian pakai kondom, kemudian jangan suntik, apalagi narkoba, ya. Hindari pemakaian semua alat yang berbarengan. Ini viral load dari HIV pasien. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ada fakta yang mencengangkan bahwa dari sebuah jurnal eh, cukup baru 2021, kurang lebih 25% pasien HIV itu membutuhkan tindakan operasi. Nah, apakah kita sudah aware dengan ini ketika kita di kamar operasi? Nah, kita juga tahu bahwa darah dan cairan tubuh pasien harus kita anggap sebagai yang berpotensi bahaya untuk menularkan kita. Dan cairan tubuh ya di kamar operasi itu bisa saja menjadi transmisi kepada petugas kamar operasi. Sehingga ketika kita menolong juga amankan dulu kita sehingga kita eh, ada upaya-upaya preventif untuk mencegah biar operasi kita lancar tapi kita juga selamat. Nah, Bapak Ibu semuanya, eh, apa namanya kita ketika kita overview masalah HIV/AIDS itu HIV/AIDS itu menghadapi tantangan yang unik selama pembedahan. Jadi ya ada perhatian khusus gitu. Kita juga harus memperhatikan karena HIV itu adalah pasien-pasien yang berisiko tinggi karena daya tahan tubuhnya kurang baik, maka eh, mungkin saja memiliki komorbid ya komorbid seperti infeksi oportunistik, TB dan lain-lain ya. Kemudian kita juga harus apa namanya memahami bagaimana tentang kandungan dari CD4-nya biar nanti pada saat operasi itu kita bisa memastikan gitu ya. Terus bagaimana kekebalan tubuh dari pasien itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, tujuan dari perawatan eh, pasien HIV/AIDS di perioperatif itu, jadi yang pertama menjaga keselamatan pasien itu prioritas kita ya. Selain prioritas keselamatan pasien, kita juga harus menyelamatkan kita sendiri dan kita sebisa mungkin memberikan pengalaman yang apa namanya pengalaman yang baik kepada pasien dan juga pembedahan yang aman. Kemudian mengelola dari status kekebalan tubuh pasien. Kemudian memberikan perawatan yang berpusat kepada pasien, ya, respect dengan pasien. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan pada saat kita akan mempersiapkan pasien operasi itu yang harus kita lihat ini untuk operasi-operasi elektif kita harus melihat bagaimana apa namanya background dari
HIV-nya, bagaimana pengobatan ARV-nya, viral load-nya seberapa. Karena semakin rendah viral load, maka potensi untuk menularkan itu akan semakin tinggi. Bagaimana kesiapan fisik dan psikis pasien. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Arahnya gitu kita, Pak. Ya, hindari pencukuran preoperasi karena akan membuka atau mikrolesi mikroabrasi dari kulit, ya. Terus bagaimana pembersihan kulitnya, bagaimana penutupan lukanya, jangan sampai itu menjadi port entry untuk masuknya MO. Kemudian sebisa mungkin kalau operasi elektif, kalau memungkinkan itu uh, tunda sampai kondisi tubuh memungkinkan. Jadi viral load-nya baik gitu. Kemudian dipertimbangkan untuk operasi HIV AIDS atau operasi-operasi yang apa namanya infeksius itu bisa diletakkan di paling akhir. Kemudian Bapak Ibu semuanya, uh, apa namanya advokasi untuk uh, pasien kita. Jadi kita harus berempati, kemudian bagaimana komunikasi kita dengan pasien dan respect dengan privasi pasien. Jangan sampai pasien HIV tapi seolah-olah kita membedakan, terlihat melakukan stigma. Jadi itu kita minimalkan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini adalah pertimbangan utama untuk evaluasi sebelum operasi. Yang pertama bagaimana status kekebalannya, kemudian apakah ada komorbid, kemudian antiretroviralnya bagaimana, risiko-risiko yang memungkinkan terjangkit kepada pasien itu harus kita benar-benar mapping. Kemudian kita juga harus menilai tentang kalau tadi status kekebalan itu CD4-nya bagaimana, ya. Ini menunjukkan sistem kekebalan tubuhnya bagaimana. Kemudian viral load-nya untuk menilai bagaimana tingkat replikasi dari HIV. Kemudian antiretroviralnya bagaimana dan juga komorbidnya bagaimana. Nah, kemudian untuk terapi ARV, jadi ini adalah penting untuk menilai regimen terapinya bagaimana, kemudian Izin mengidentifikasi. Pak Edi, mungkin mic-nya bisa dekatkan lagi Pak Edi. Oke, baik, 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 siap. Mohon maaf. Ya, kemudian Bapak Ibu semuanya, kita juga harus mengidentifikasi eh, apakah ada risiko infeksi di pembedahan. Kemudian perdarahan. Jadi HIV/AIDS itu tuh mungkin mengalami gangguan faktor pembekuan karena mungkin konsumsi obat-obat yang menghambat ini. Kemudian bagaimana eh, pasien ini sangat apa namanya sangat rentan terhadap terhadap MO karena apa namanya daya tahan tubuh yang menurun dan juga mempengaruhi kesehatan dari eh, jantung dari pasien. Nah, kemudian yang kita perhatikan selanjutnya adalah persiapan peralatan. Bagaimana meminimalkan alat-alat yang ada di kamar operasi. Jadi ketika tidak terpakai, sebisa mungkin jangan ada di kamar operasi. Karena untuk meminimalkan kontaminan dari cairan tubuh pasien. Bagaimana kita meminimalkan menggunakan instrumen-instrumen yang tajam. Kalaupun menggunakan harus dengan aman, jangan langsung misalkan handmesh langsung dikasihkan. Jadi harus ada bengkoknya atau bagaimana biar itu tetap aman. Kemudian selanjutnya, jadi uh, pada saat intraoperatif kita harus memperhatikan bagaimana risikonya, kemudian kecemasannya, kemudian juga risiko untuk gangguan keseimbangan dari cairan. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya untuk menjaga keselamatan dan martabat pasien, kita harus senantiasa menunjukkan kepekaan terhadap pasien. Bagaimana kita memperlakukan pasien itu sebaik mungkin. Kemudian komunikasi yang baik dan respect atau respon yang baik kepada pasien. Kemudian untuk petugas, Bapak Ibu semuanya, ini yang sangat penting yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum kita
memberikan asuhan biar membantu pasien, kita juga harus aman dulu. Kita harus menerapkan universal precaution. Kita semuanya sudah sangat paham bahwa pasien HIV AIDS di kamar operasi itu sudah biasa gitu ya. Jadi tidak perlu harus ditakutkan, yang penting kita menerapkan universal precaution. Kemudian jangan lupa kita koordinasi komunikasi dengan tim. Karena pasien yang kita beri pelayanan ini pasien yang berbeda, bukan pasien-pasien yang biasa, tetapi harus perlakuan khusus. Kemudian jangan lupa refreshing kepada seluruh tenaga kamar bedah bagaimana cara untuk penanganan pasien-pasien HIV. Yang paling penting adalah PPE, Personal Protective Equipment atau APD kita bagaimana. Dan juga sebisa mungkin mengendalikan pergerakan petugas. Sebisa mungkin jangan terlalu banyak aktivitas keluar masuk. Karena kita tidak tahu apakah kita sudah terkontaminasi dari cairan tubuh pasien. Nah, kalau masalah koordinasi tadi kan kita harus apa namanya koordinasi dengan pasien. Bagaimana kita kolaborasi, bagi briefing sebelum operasi, kemudian kita melakukan barangkali sebelum operasi harus ada komunikasi yang baik antar sesama petugas agar pada saat menjalankan tindakan operasi nanti bisa berjalan lancar. Dan yang paling penting adalah uh, standar precaution. Jadi menerapkan kewaspadaan standar secara konsisten kepada semua pasien tanpa memandang HIV AIDS-nya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya, ketika kita itu sudah menerapkan universal precaution, standard precaution, mau pasien HIV atau apapun itu, insya Allah kita akan aman gitu ya. Nah, untuk PPE atau APD, jadi ini yang barangkali penting untuk sarung tangan sesuai dengan rekomendasi itu sebisa mungkin double sarung tangan yang panjang yang sampai siku. Jadi untuk meminimalkan kontaminan kepada kita. Kemudian untuk gaunnya, gaun tangan panjang, kemudian yang apa namanya resistant gown, kemudian sebisa mungkin disposable ya, karena ketika kita memakai pasien itu memakai APD itu kan langsung nantinya apa terkontaminasi cairan, padahal penularan dari HIV/AIDS itu adalah dari cairan tubuh pasien. Kemudian masker sebisa mungkin N95 seperti apa TBC tadi, kemudian ada full face protection karena mukosa tubuh kita ada di mata, kemudian hidung, mulut, itu semuanya ada di muka. Sebisa mungkin full face, dan juga jangan lupa untuk sepatunya ya, sepatunya dipakai kalau sepatu apa boot gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk eh, untuk untuk pengendalian infeksinya. Jadi yang pertama adalah mempertahankan apa tempatnya itu sebisa mungkin bersih. Jadi ketika ada misalkan cairan tubuh pasien yang di lantai atau di apapun, sesegera mungkin dibersihkan. Kemudian juga bagaimana kita menerapkan eh, prosedur kita sebagai seorang petugas dari hand wash dan lain-lain. Kemudian bagaimana instrumennya segera mungkin kita steril yang benar. Kemudian bagaimana kita memanajemen dari lingkungan kamar operasi. Kemudian jangan lupa juga prosedur pembersihan instrumen, desinfeksi instrumen, kemudian limbah. Jadi kalau tadi kita menggunakan PPE dengan apa namanya disposable, sebisa mungkin ditaruh di tempat yang safety, kemudian juga pembersihan pasca operasi harus sesegera mungkin dilakukan. Nah, kemudian jangan lupa untuk apa namanya dokumentasi, komunikasi, kolaborasi, dan transition planning. Jadi bagaimana merencanakan untuk apa namanya rencana selanjutnya untuk pasien HIV dan AIDS. Nah, kemudian Izin Pak Edi, tinggal 10 menit lagi. oh baik, ini sudah hampir selesai, Mas. Terima kasih.
Kemudian untuk bagaimana untuk mengelola eh, kejadian-kejadian yang tidak terduga. Jadi banyak pasien yang mengalami hipersensitivitas terhadap obat. Jadi kita harus memantau respon dari pasien selama operasi. Kemudian juga risiko perdarahan. Pasien-pasien HIV ada mengalami peningkatan risiko perdarahan akibat jumlah trombosit ya. Pastikan faktor-faktor pembekuan darah itu bisa uh, di manajemen. Kemudian respon cepatnya, kalau kita sekarang mungkin kita mengidentifikasi potensi komplikasi seperti reaksi alergi, perdarahan, kemudian infeksi oportunistik dan lain-lain. Kemudian juga menerapkan prosedur darurat ketika menangani kondisi-kondisi darurat, kita harus memperhatikan bahwa eh, apa namanya transmisi dari HIV AIDS itu adalah cairan tubuh pasien. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana menjaga ini agar lebih safety. Kemudian menjaga lingkungan kamar operasi yang aman. Kemudian untuk pos operasinya kita harus berfokus pada pemantauan komplikasi yang terjadi. Jadi sebisa mungkin pasien itu bisa nyaman, kemudian risiko-risiko yang terjadi, misalkan komplikasi risiko infeksi bisa kita minimalkan dan selalu memantau tanda-tanda vital, kemudian keluhan-keluhan pasien, dan jangan lupa juga kita memberikan edukasi kepada pasien agar dalam proses proses setelah kemudian untuk hal terbaik, jadi kita harus memprioritaskan keselamatan pasien. Kemudian kita juga harus komunikasi. Ini dalam penanganan pasien HIV/AIDS ini sangat penting kita melakukan komunikasi baik itu sesama petugas maupun dengan pasien dan keluarga pasien agar privasi pasien itu semakin terjaga dan bisa mengendalikan transmisi dari uh, penularannya. Kemudian pasca operasi jangan lupa pengelolaan limbah, labeling spesimen, dan dianggap semuanya itu adalah biohazard. Dan untuk instrumen mohon diperhatikan bahwa sebisa mungkin direndam kurang lebih 1 jam. Kalau instrumen-instrumen berongga sesuai dengan rekomendasi itu adalah 12 jam. Dan pembersihan kamar operasi. Nah, Bapak Ibu semuanya itu yang barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti literaturnya ada di Google Drive, di materi ini nanti bisa di-download dan bisa dibaca-baca. Dan untuk yang terakhir, jadi barangkali sambil biar rileks, kita setelkan sebuah video. Ini tidak ada hubungannya dengan HIV/AIDS, tapi barangkali ini ada pelajaran yang bisa kita ambil agar seperti HIPKABI yang semakin hebat dan bermanfaat.
Ya, baik Bapak Ibu semuanya dari Bapak Ibu ini ada sebuah pesan bagi kita semuanya. Seandainya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecil, insya Allah itu pasti bermanfaat suatu saat. Jadi kita tidak tahu kebaikan mana yang akan menolong kita. Jadi mari kita senantiasa berbuat baik walaupun itu kecil mulai sekarang, mulai saat ini, mulai dari diri sendiri. Dan yang terakhir, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mari kita bicarakan dengan cinta, bukan malah mencari dia yang sempurna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Edi. Meskipun double zoom dan suaranya agak kecil, tapi saya yakin Bapak Ibu peserta semuanya sudah note beberapa pertanyaan. Terbukti di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti akan dijawab Pak Edi saat di sesi acara tanya jawab yang kedua.